Shalom, renungan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 15 dan 16 dengan tema melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. 2 Raja-Raja 16 ayat 2. Kitab Raja-Raja menulis tentang sejarah raja-raja Israel di utara dan sejarah raja-raja Yehuda di selatan. Penekanan penulis kitab Raja-Raja adalah kehidupan para raja tersebut. Ada raja yang baik, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada raja-raja yang jahat, yang kejahatan mereka melebihi raja-raja di sekitar umat Israel. Hari ini kita belajar dengan 2 orang tokoh Raja Yehuda, yaitu Azarya dan Ahas. Azarya dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. 2 Raja-Raja 15 ayat 3. Tuhan menilai kehidupan Amazia baik di matanya, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan-kemenangan kepadanya. Tetapi sangat disayangkan, penyembahan berhala, yaitu bukit-bukit pengorbanan, tidak dimusnahkan oleh Amazia. Ketika Amazia mati, ia digantikan oleh Azarya anaknya. Azarya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti ayahnya Amazia. Hal yang sama terulang lagi. Azarya tidak mampu untuk memusnahkan penyembahan berhala, yaitu bukit-bukit pengorbanan. Baik dan benar perbuatan kita di hadapan Tuhan harus dilakukan dengan totalitas. Azarya melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setengah hati. Ia membiarkan penyembahan berhala terus berkembang di Yehuda, dan ini menjadi jerat yang mengikat umat untuk tidak dapat mengenal Allah yang benar dengan baik. Ketika penyembahan berhala dibiarkan oleh raja-raja Yehuda, mereka terjerumus pada kekalahan. Ahas, Raja Yehuda, perbuatannya lebih parah lagi. Dikatakan Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. 2 Raja-Raja 16 ayat 2. Ahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan penyembahan berhala lebih parah dari bangsa-bangsa di sekitar Israel. Bahkan Ahas mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban persembahan kepada berhala. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 2 Raja-Raja 16 ayat 1-4. Karena perbuatan jahat dan penyembahan berhala yang dilakukan Ahas, Tuhan menarik kasih karunia dan perlindungannya. Tuhan membiarkan Rezin dan Pekah untuk memerangi Ahas. Tuhan membiarkan Raja Asyur untuk datang ke Yerusalem, melakukan persepakatan jahat dengan Ahas dengan menawarkan penyembahan berhala baru berupa mesbah-mesbah penyembahan yang dibuat dan dibawa dari Asyur. Ahas benar-benar menyingkirkan Tuhan Allah Israel dari kehidupannya dan di dalam pemerintahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan ini kita belajar apa artinya mengasihi Tuhan dan komitmen dengannya. Kita harus berserah penuh kepadanya, menyerahkan segi-segi kehidupan kita dengannya. Jika kita masih memberikan ruang penyembahan berhala di hati kita, Tuhan akan bertindak terhadap hidup kita. Kita akan berperkara dengan Tuhan. Bertobat dan berbalik kepadanya adalah jalan terbaik sebelum hukuman datang menimpamu. Semoga kita diberikan kekuatan melakukan apa yang baik dan benar di matanya. Amin.